Bayangan di alas Prawata. Malam itu, angin dari selatan berhembus lirih membawa aroma tanah basah dan getah pohon jati. Di tengah hutan sunyi bernama Alas Prawata, seorang pemuda bernama Raksa Jati menapaki jalan setapak yang hampir tertutup daun gugur. Ia seorang peneliti naskah kuno dari Universitas Nusantara, yang sedang menelusuri jejak Sabdo Palon dalam karya sastra kejawen lama. Selama bertahun-tahun, nama itu selalu menjadi misteri, antara mitos, legenda, dan janji masa depan yang belum terpenuhi. Di tangannya tergenggam gulungan lontar yang ia temukan di perpustakaan Kadipaten Lama. Tulisan tangan itu pudar, namun satu kalimat masih bisa terbaca jelas. Sira kang ora sirna, ngidul-ngidul, nganti suara tanah iki muni maneh. Artinya, dia yang tak lenyap, berjalan ke selatan, hingga suara tanah ini bersuara kembali. Raksa merasa seolah kata-kata itu memanggilnya. Lontar tersebut menuntunnya menuju Alas Prawata, sebuah hutan yang diakini sebagai tempat para pertapa Majapahit dahulu melakukan semedi. Ia tak tahu pasti apa yang ia cari, tapi batinnya yakin, di sana ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Ketika matahari tenggelam di balik lereng Gunung Lawu, Raksa berhenti di bawah pohon beringin raksasa. Di akar yang melingkar seperti ular itu, ia melihat sebuah batu besar dengan guratan aksara Jawa kuno. Saat disinari senter, guratan itu membentuk kata, Palon. Napasnya tercekat. Ia berjongkok, menyentuh batu itu perlahan. Saat jarinya menyentuh permukaannya, udara di sekitar tiba-tiba berubah dingin. Angin berhenti. Sunyi menjadi pekat. Dari balik kabut, tampak sosok samar berpakaian jubah putih dengan sorot mata yang dalam. Ia berdiri tegak, namun tak menapakkan kaki di tanah. Suaranya berat dan bergema, seperti berasal dari dalam bumi. Anak muda, apa sebab kau datang ke tanah yang tak disebut dalam peta? Raksa menelan ludah, tubuhnya kaku. Aku mencari Sabdo Palon, jawabnya terbata. Sosok itu tersenyum tipis. Matanya menatap jauh melampaui waktu. Sabdo Palon bukan nama yang mudah diucapkan tanpa getar niat. Ia bukan sekadar tokoh, melainkan sabda yang tak padam. Apa yang kau cari sebenarnya bukan orang, melainkan gema dari sabda itu sendiri. Raksa terdiam. Angin mulai berhembus kembali, membawa bunyi gamelan halus entah dari mana. Dalam cahaya remang, sosok itu perlahan hilang, meninggalkan bayangan samar yang menempel di batang beringin. Dari dalam tasnya, lontar tua itu bergetar. Ia membuka gulungan itu, dan tulisan baru muncul perlahan di permukaannya. Sapa sing eling, bakal weruh. Sapa sing weruh, bakal mulih. Barang siapa yang sadar, akan tahu. Dan yang tahu, akan pulang. Raksa menatap lontar itu dengan jantung berdebar. Ia tahu, perjalanannya baru dimulai. Di antara kabut dan bisikan malam, ia bersumpah untuk menyingkap rahasia yang terkubur di balik nama Sabdo Palon, sebuah rahasia yang mungkin bisa mengguncang makna sejarah dan spiritualitas Jawa. Di kejauhan, petir menyambar pucuk Gunung Lawu. Cahaya kilat itu menampakkan bayangan wajah tua di permukaan batu Palon. Wajah yang seolah tersenyum, dan Raksa tahu, itu bukan kebetulan. Ia tak lagi sekadar peneliti. Ia kini penjaga sabda yang telah menunggu berabad-abad untuk berbicara kembali. Pusaka yang berbicara. Pagi merekah di atas Alas Prawata, tapi kabut belum mau pergi. Raksa Jati terbangun di bawah beringin tua dengan tubuh menggigil, seolah malam telah menelan sebagian tenaganya. Di sampingnya, lontar kuno itu terbuka lebar. Huruf-hurufnya tampak lebih jelas dibanding sebelumnya. Ia membaca ulang baris yang muncul semalam. Sapa sing eling, bakal weruh. Sapa sing weruh, bakal mulih. Kata-kata itu bergaung di kepalanya, menimbulkan gema yang tak kunjung padam. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar ajaran, itu panggilan. Raksa membereskan peralatannya dan berjalan menyusuri hutan, mengikuti arah suara aliran air yang terdengar lembut. Di tepi sungai kecil, ia melihat batu pipih berbentuk segitiga dengan lubang kecil di tengahnya. Batu itu tak seperti yang lain, licin, hitam, dan mengeluarkan hawa hangat. Saat disentuh,
Batu itu bergetar ringan, seperti bernapas. Raksa menatap sekeliling, memastikan ia tak berhalusinasi. Namun ketika ia mengangkat batu itu, suara lirih bergema di benaknya. Raksa jati wis wayahe eling marang sing kadang lawas. Raksa jati, sudah saatnya kau mengingat saudara lamamu. Ia terlonjak. Suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Batu itu, entah bagaimana, berbicara. Ia ingin melemparnya, namun rasa penasaran menahan tangannya. Suara itu kembali terdengar, lebih lembut kali ini. Aku ora wujud watu, nanging panyimpen suara saka jaman kepungkur. Aku bukan batu, melainkan penyimpan suara dari masa lalu. Raksa menatapnya lekat-lekat. Ia teringat pada naskah lama yang menyebut tentang batu jati kendali, pusaka yang bisa menyimpan sabda para empu Majapahit. Jika benar batu ini adalah salah satunya, maka ia sedang menggenggam sejarah hidup. Suara itu melanjutkan. Sabdo palon ora sirna, mung nyawiji karo tanah, banyu, lan langit. Sira kudu mlebu ing tirta nirmala kanggo ngrunguake sabda sejati. Sabdo palon tak lenyap, hanya bersatu dengan tanah, air, dan langit. Kau harus masuk ke tirta nirmala untuk mendengar sabda sejati. Nama itu, Tirta Nirmala, menyambar kesadarannya seperti petir. Ia pernah membaca catatan tentang sendang suci di lereng barat Gunung Lawu dengan nama serupa, tempat para pujangga mencari pencerahan. Jika batu ini menuntunnya ke sana, berarti perjalanan selanjutnya telah ditentukan. Menjelang sore, Raksa keluar dari hutan menuju desa tua bernama Girisari, desa yang tampak terperangkap waktu. Rumah-rumahnya masih berdinding anyaman bambu, dan aroma dupa samar melayang di udara. Di tengah desa, seorang kakek berpakaian lurik duduk di bel bambu sambil merokok. Tatapannya tajam namun teduh. Sampean ora wong kene, tuh? Tanya sang kakek tanpa menoleh. Raksa mendekat dengan sopan. Saya sedang mencari arah ke Tirta Nirmala. Kakek itu menatapnya lama, seolah membaca isi hatinya. Tirta Nirmala ora kanggo wong sing mung golek kawruh, nak, ning kanggo sing disawang dening jagat. Raksa menunduk. Saya hanya ingin memahami sabdo palon. Kakek itu menghela napas panjang. Yen wis disebut jeneng, tegese wis ana sing nyebut jenengmu saka seberang waktu. Ati-ati, nak, sawise mlebu Tirta Nirmala, ora kabeh bisa bali dadi wong sing padha. Raksa hanya bisa diam. Kata-kata itu menggema di hatinya seperti peringatan. Saat ia hendak pergi, kakek itu memanggil, "Gawa iki." Ia memberikan kantong kain kecil berisi bunga kenanga kering dan sebutir batu kecil yang serupa dengan milik Raksa. Supaya roh leluhur ngerti niatmu becik. Malamnya, Raksa beristirahat di tepi desa. Batu pusaka di tangannya mulai bersinar redup. Dari dalam sinar itu, muncul bayangan samar wajah lelaki tua bersorban hitam, dengan mata tajam dan senyum penuh rahasia. Raksa jati. Suara itu bergema lembut. Sapa sing eling marang sabda, bakal ngerti dalan bali. Nanging eling, ora kabeh sing bali bakal dadi manungsa maneh. Raksa menatapnya tanpa berani berkedip. Batu itu bergetar lagi, lalu perlahan redup, seolah kehabisan napas. Di kejauhan, gong gamelan terdengar berdentum 3 kali dari arah Gunung Lawu. Ia tahu, malam itu Sabdo Palon baru saja memanggilnya untuk melangkah lebih dalam, menuju Tirta Nirmala, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia sabda menjadi setipis embun pagi. Raksa menatap ke arah gunung yang menjulang di utara. Dalam cahaya bulan yang pucat, ia berjanji dalam hati, apapun yang menantinya di sana, ia akan mendengarkan sampai akhir, sebab suara pusaka itu telah membangunkan sesuatu yang tertidur di dalam jiwanya sendiri. Pertemuan di Sendang Tirta Nirmala. Langit pagi di lereng Gunung Lawu tersaput kabut putih yang menebal, seolah bumi tengah menyembunyikan rahasia purba dari pandangan dunia. Raksa jati menapaki jalan tanah menuju Sendang Tirta Nirmala, mengikuti bisikan samar yang terus menggema di kepalanya sejak malam sebelumnya. Batu pusaka di dalam tasnya berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup dan memandunya tanpa suara. Setiap langkah terasa berat,
Namun di dalam dadanya ada keyakinan aneh yang menolak padam. Ia merasa seolah sedang pulang ke tempat yang pernah ia kenal jauh sebelum kelahirannya. Di tengah perjalanan, ia melewati hutan pinus yang menjulang tinggi. Udara dingin menggigit, dan dari kejauhan terdengar alunan gamelan halus bercampur dengan bunyi serangga malam yang tersisa. Di bawah salah satu pohon, ia melihat sesosok perempuan tua duduk bersila, mengenakan kain putih lusuh dan selendang abu-abu. Wajahnya penuh keriput, namun matanya menyala seperti bara yang menembus kabut waktu. "Raksa Jati," katanya tanpa menoleh. "Angin sudah bercerita padaku tentang langkahmu. Kau mencari Tirta Nirmala, bukan?" Raksa berhenti, menatap dengan hati-hati. "Iya, Nyai. Bagaimana Nyai tahu namaku?" Perempuan itu tersenyum samar. "Tidak ada nama yang benar-benar baru di tanah ini, Nak. Semua nama hanya gema dari masa yang berulang. Kau sudah pernah datang ke sini, hanya saja dalam wujud lain." Kata-kata itu mengguncang batinnya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Nyai itu bangkit perlahan dan menunjuk ke arah utara. "Jalan itu akan membawamu ke Tirta Nirmala. Namun sebelum kau memasukinya, rendamlah batu pusaka itu di air sendang. Hanya dengan begitu suara sejati bisa bicara tanpa penghalang." Raksa mengangguk dan berjalan mengikuti petunjuk itu. Tak lama kemudian, kabut menipis, memperlihatkan lembah kecil dengan sumber air jernih yang memantulkan cahaya keemasan. Itulah sendang Tirta Nirmala, tempat yang disebut dalam lontar kuno. Di sekelilingnya tumbuh bunga liar berwarna ungu, dan udara terasa berbeda, lebih hening, lebih dalam. Ia berlutut di tepi air, mengeluarkan batu hitam dari kantongnya. Saat disentuhkan ke permukaan sendang, air beriak pelan, lalu berputar membentuk pusaran kecil. Dari pusaran itu muncul kilatan cahaya, dan dalam sekejap, dunia seolah berhenti. Waktu tak bergerak, suara alam lenyap. Yang tersisa hanyalah dengungan lembut. Lalu muncul sosok pria berjubah hitam dengan mata setenang dan sedalam malam. "Salam, Raksa Jati," katanya. "Aku adalah Kiai Ageng Jatiwasesa, penjaga sabda di Tirta Nirmala." Raksa menunduk hormat. "Saya datang untuk mencari Sabdo Palon." Kiai Jatiwasesa menatapnya lama. Sabdo Palon tidak bisa dicari seperti mencari manusia. Ia ada di antara diam dan suara, di antara yang tampak dan tak tampak. Kau tidak akan menemukannya sebelum kau menemukan dirimu sendiri. Raksa terdiam. Ia merasa setiap kata lelaki itu menembus pikirannya seperti air yang meresap ke tanah kering. "Namun," lanjut Kiai itu, "karena hatimu jernih dan niatmu tulus, sabda akan berbicara padamu malam ini. Tapi ingat, Raksa Jati, setiap sabda membawa beban. Kau akan melihat apa yang seharusnya tidak dilihat manusia biasa." Malam turun perlahan di Tirta Nirmala. Langit dipenuhi bintang, dan air sendang memantulkan cahayanya seperti cermin langit. Raksa duduk bersila di tepi air, batu pusaka di pangkuannya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu membiarkan pikirannya kosong. Tak lama, air sendang beriak. Dari permukaannya muncul bayangan kota megah dengan tembok bata merah, suara genderang perang, dan tangis rakyat. Ia melihat istana Majapahit dalam kemegahan terakhirnya. Di tengahnya berdiri dua sosok, Brawijaya V dengan mata penuh duka, dan di hadapannya seorang lelaki berpakaian sederhana namun auranya menyilaukan, Sabdo Palon. Suara itu bergetar di udara, dalam bahasa halus penuh wibawa. "Kula ora lunga, Gusti. Kula mung nyawiji karo bumi iki. Yen wektu wis teka, sabda bakal kumat maneh." "Saya tidak pergi, Tuanku. Saya hanya menyatu dengan bumi ini. Jika waktunya tiba, sabda itu akan hidup kembali." Raksa menggigil. Ia tahu ia sedang menyaksikan sesuatu yang bukan sekadar penglihatan, melainkan memori yang tersimpan dalam pusaka itu. Ketika bayangan memudar, ia menatap sendang yang kini tenang kembali. Airnya tampak berkilau seolah menyimpan rahasia langit. Suara Kiai Jatiwasesa bergema lembut di belakangnya. "Kini kau tahu, Raksa. Sabdo Palon tak mati." Ia menunggu manusia yang siap mendengar, bukan hanya membaca.
Kau telah membuka 1 pintu, tapi masih ada 7 lagi yang menanti. Raksa menatap air sendang yang tenang, dan dalam pantulannya, ia melihat bukan dirinya sendiri, melainkan bayangan Sabdo Palon tersenyum samar, seolah berkata, "Kowe wis eling, nak, saiki wayahe weruh." Malam itu, di bawah cahaya bintang dan gemuruh angin Gunung Lawu, Raksa Jati sadar bahwa perjalanan sejatinya baru dimulai. Perjalanan menembus batas dunia menuju sabda yang abadi. Sabda dari Gunung Lawu. Fajar menyingsing dengan cahaya keemasan di lereng Gunung Lawu. Kabut perlahan menipis, meninggalkan embun yang berkilau di dedaunan. Raksa Jati berdiri di tepi sendang Tirta Nirmala dengan hati yang masih bergetar oleh penglihatan semalam. Bayangan Sabdo Palon dan Brawijaya masih menari di benaknya. Begitu nyata seolah waktu sendiri telah retak dan memperlihatkan rahasia masa lalu. Suara Kiai Jatiwasesa masih terngiang. Kau telah membuka 1 pintu, tapi masih ada 7 lagi yang menanti. Ia menatap ke puncak Gunung Lawu, yang tampak diselimuti awan putih. Di sanalah, menurut lontar kuno yang ia bawa, terdapat tempat bernama Watu Gilang, batu besar tempat para resi dan pujangga Majapahit melakukan laku tapa untuk mendengarkan sabda para leluhur. Namun untuk sampai ke sana, jalan yang harus ditempuh bukan sekadar jalur pendakian, melainkan perjalanan batin. Sebelum berangkat, Raksa menghaturkan penghormatan terakhir pada Kiai Jatiwasesa. Namun lelaki itu telah menghilang, meninggalkan hanya aroma dupa dan sehelai kain putih yang melayang di permukaan air. Ia tahu, pertemuan mereka memang bukan pertemuan dunia biasa. Dengan membawa lontar, batu pusaka, dan secuil keyakinan, ia mulai menapaki jalan menuju puncak. Langkahnya berat, bukan karena raga, melainkan beban makna yang ia bawa. Setiap suara angin, setiap desir dedaunan, seolah berbisik tentang masa lalu, tentang kejayaan yang tumbang, janji yang terputus, dan sabda yang belum ditepati. Dalam sunyi itu, Raksa merasa tidak sendirian. Ada sesuatu yang berjalan bersamanya, bukan makhluk, melainkan kesadaran purba yang menuntun langkahnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang pertapa tua yang duduk di batu datar, mengenakan jubah abu-abu dengan rambut putih terurai. Matanya terpejam, namun suaranya tiba-tiba memecah keheningan. "Raksa Jati," katanya tanpa membuka mata. "Apa yang kau cari di puncak Lawu bukan jawaban, tapi cermin." Raksa mendekat dengan hati-hati. "Siapakah Eyang?" Pertapa itu tersenyum samar. "Aku hanya penjaga jalan, yang dulu pernah berjalan seperti kau. Di Lawu, tak ada guru dan murid. Hanya mereka yang siap melihat dirinya sendiri." Raksa terdiam. Kata-kata itu menembus dalam seperti angin yang menelusup ke celah batu. Pertapa itu lalu menunjuk ke arah jalur sempit yang naik ke utara. "Ikuti suara gamelan yang hanya bisa didengar oleh hati. Di sanalah sabda akan berbicara." Ia menunduk hormat dan melanjutkan langkah. Semakin tinggi ia mendaki, semakin kuat pula denyut batu pusaka di tasnya. Udara menipis, namun cahaya di sekitarnya berubah lembut, seperti senja yang tak berakhir. Hingga akhirnya, ia tiba di dataran luas dengan batu hitam besar di tengahnya, Watu Gilang. Di sekelilingnya, angin berputar perlahan, membawa suara yang tak bisa dijelaskan. Bukan kata, bukan lagu, tapi irama yang seolah berasal dari dalam bumi. Raksa duduk bersila di hadapan batu itu, meletakkan batu pusaka di depannya, lalu menutup mata. Tak lama kemudian, udara di sekitarnya bergetar. Dari dalam Watu Gilang muncul cahaya keemasan yang membentuk wujud manusia. Wajahnya bercahaya tenang, dengan sorot mata penuh kebijaksanaan dan wibawa. Ia mengenakan pakaian hitam polos, kepalanya berikat kain merah darah. Tak perlu diperkenalkan, Raksa tahu siapa dia. "Sabdo Palon," bisiknya lirih. Sosok itu tersenyum. "Anak zaman anyar. Akhirnya angin membawa 1 jiwa yang masih bisa mendengar. Kau telah menyeberangi 3 lapisan, bumi, air, dan angin. Kini saatnya mendengarkan sabda yang tersisa." Raksa menunduk dalam-dalam. Dadanya bergemuruh antara takut dan haru. Sabdo Palon mengangkat tangannya perlahan, dan angin berhenti berhembus.
Hening mutlak menyelimuti puncak Lawu. Lalu suara itu datang, bergetar lembut namun dalam, seolah seluruh gunung menjadi alat musik yang menggemakan satu pesan kuno. Jaman iki wis adoh saka sangkan paran. Wong wis lali marang asal lan tujuane. Nanging wektu bakal mlaku bali, lan sapa sing eling bakal nguripi sabda anyar. Zaman ini telah jauh dari asal dan tujuannya. Manusia telah lupa pada sumbernya. Namun waktu akan berputar kembali, dan mereka yang ingat akan menghidupkan sabda baru. Raksa merasa dadanya bergetar, matanya panas. Ia ingin bertanya banyak hal, tentang Majapahit, tentang wahyu yang hilang, tentang makna sabda itu sendiri, tapi lidahnya keluh. Sabdo Palon melangkah mendekat, menatapnya lekat-lekat. Raksa Jati, katanya pelan. Sabda bukan untuk didengar, tapi untuk dijalani. Kau bukan peneliti lagi. Kau adalah pembawa sabda. Cahaya di sekelilingnya semakin terang. Lalu sosok Sabdo Palon perlahan memudar bersama angin yang kembali berhembus. Batu pusaka di depan raksa bergetar. Lalu retak halus dan memancarkan cahaya ke langit, seolah membuka jalan ke dunia lain. Raksa menatap langit Lawu yang perlahan menjadi merah. Di hatinya tumbuh kesadaran baru, bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian sejarah, tapi kebangkitan sabda yang telah menunggu berabad-abad untuk berbicara kembali. Ia tahu, setelah malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Sebab sabda telah bersemayam di dalam dirinya. Dan di puncak Gunung Lawu, angin purba berbisik lirih, menyebut namanya dengan nada penuh restu. Raksa Jati wis wayahenya wiji karo sabda. Laku tapa di Watu Gilang. Malam turun perlahan di puncak Gunung Lawu. Langit terbentang bagai kain hitam bertabur cahaya perak, dan di bawahnya, Raksa Jati duduk bersila di depan Watu Gilang, batu raksasa yang kini tampak hidup di bawah cahaya bulan. Retakan halus yang muncul usai pertemuan dengan Sabdo Palon masih memancarkan kilau samar, seperti urat-urat cahaya yang menembus bumi. Angin berhenti, dan udara menjadi pekat oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, antara hening dan gema yang menyatu dalam satu napas panjang semesta. Raksa menutup mata. Sabda yang didengarnya siang tadi terus berputar di pikirannya. Sabda bukan untuk didengar, tapi untuk dijalani. Ia merenung dalam diam, mencoba memahami makna kalimat itu. Apa artinya menjalani sabda? Apakah itu berarti mengikuti kata batin tanpa menentang? Ataukah menapaki jalan yang telah digariskan, meski tak tahu ujungnya? Dalam diam itu, tiba-tiba hawa di sekelilingnya berubah. Suara gamelan halus terdengar dari kejauhan, pelan tapi teratur, mengiringi desir angin yang kini terasa seperti doa. Batu pusaka yang sempat retak bergetar kembali, lalu dari celahnya muncul cahaya putih yang memantul ke wajah raksa. Ia membuka mata, dan dunia di sekitarnya telah berganti. Ia kini berdiri di tengah hamparan padang luas di bawah langit jingga. Di kejauhan, berdiri tembok merah tinggi, Majapahit dalam kemegahannya. Ratusan prajurit berbaris, bendera berkibar, dan aroma dupa bercampur dengan bau darah dan besi. Namun semuanya tampak membeku, seperti potongan waktu yang berhenti bergerak. Hanya satu sosok yang hidup di antara keheningan itu, seorang lelaki tua berpakaian putih dengan wajah penuh wibawa, Kiai Ageng Watu Gilang, penjaga sabda masa Majapahit. Selamat datang di ingatan bumi, katanya lembut. Inilah tempat di mana sabda Sabdo Palon terakhir kali disampaikan pada manusia. Raksa menunduk hormat. Eyang, saya ingin memahami laku sabda. Bagaimana menjalani sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Kiai Ageng tersenyum samar. Laku tapa bukan hanya menahan lapar dan haus, nak, tapi menahan diri dari bicara yang tak perlu, dari niat yang tak suci. Sabda adalah cermin. Bila kau kotor, ia memantulkan kegelapan. Bila kau bening, ia menampilkan cahaya. Raksa mendengarkan dalam diam. Di batu ini, lanjutnya, menunjuk Watu Gilang yang kini tampak lebih besar dan bercahaya merah keemasan, Sabdo Palon menurunkan sumpahnya, bahwa suatu hari manusia akan kehilangan arah, dan hanya mereka yang sanggup mendengarkan bumi yang akan menemukan jalan pulang. Kau, Raksa Jati, telah dipilih untuk mendengar kembali gema itu. Tapi untuk memahami,
Kau harus membersihkan dirimu. 3 malam di batu ini tanpa makan, tanpa bicara, hanya dengan air dan doa. Raksa mengangguk tanpa ragu. Ia tahu, ini bukan ujian biasa. Ini laku penyatuan antara raga dan sabda. Malam pertama ia duduk bersila, tubuhnya dingin oleh embun. Pikiran berputar antara masa kini dan masa lalu, antara dirinya dan bayangan Sabdo Palon. Kadang ia merasa seperti berada di 2 dunia sekaligus, dunia manusia dan dunia sabda yang hidup di bawah kulit waktu. Malam kedua, suara-suara mulai datang. Ia mendengar jeritan, tawa, bisikan. Wajah-wajah masa lalu bermunculan. Para raja, resi, dan rakyat Majapahit. Mereka menatapnya, menuntut, mengeluh, berdoa. Raksa hampir kehilangan kendali. Tapi setiap kali ia terjatuh, suara lembut Sabdo Palon bergema di telinganya. Tahan, Raksa. Sabda sejati lahir dari sunyi. Malam ketiga, tubuhnya lemah, matanya berat, tapi batinnya terang. Saat embun pertama jatuh, Watu Gilang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dari dalam cahaya itu, muncul bayangan Sabdo Palon, bukan lagi sebagai sosok jasmani, melainkan cahaya yang berbentuk manusia. Raksa jati, katanya, kau telah menyeberangi 3 malam tanpa bicara, dan dalam diam kau telah membuka telingamu yang sejati. Kini dengarkan. Suara itu bergema lembut tapi tegas. Zaman bakal owah. Wong bakal ngedol atine marang kabungahan palsu. Nanging nalika bumi menangis lan langit ora nyanyi maneh. Sabda iki bakal tangi liwat jiwa sing wis resik saka hawalan pamrih. Zaman akan berubah. Manusia akan menjual jiwanya pada kesenangan semu. Tapi ketika bumi menangis dan langit tak lagi bernyanyi, sabda ini akan bangkit melalui jiwa yang telah bersih dari nafsu dan kepentingan. Raksa menangis tanpa suara. Ia merasa setiap kata menembus ke dalam dadanya seperti air yang menembus batu. Sabda itu bukan hanya pesan, tapi juga perintah batin. Ia merasakan sesuatu menyala di dalam tubuhnya. Sebuah cahaya lembut yang menyatu dengan napasnya. Ketika fajar menyingsing, ia membuka mata. Dunia di sekelilingnya kembali seperti semula. Ia masih di puncak Lawu, di depan Watu Gilang. Tapi kini batu itu tak lagi retak. Ia utuh dan hangat, seperti menyimpan kehidupan. Di telapak tangan Raksa, batu pusaka yang dulu rapuh kini berubah menjadi bening, seperti kristal dengan cahaya di dalamnya. Ia tahu, laku tapanya telah selesai. Namun di balik ketenangan itu, ia juga menyadari sesuatu. Perjalanan ini baru setengah jalan. Sabda telah menyatu dengan dirinya. Tapi maknanya masih harus dibuktikan dalam dunia manusia. Raksa berdiri menatap ke lembah. Angin dari timur berhembus membawa aroma kemenyan dan bisikan lembut. Wektu wis cedhak, Raksa jati. Sabda kudu mulih menyang jagat. Ia menatap matahari terbit dan berjanji dalam hati, ia akan menurunkan sabda itu ke bumi, meski harus menghadapi dunia yang telah lupa pada asalnya. Rembulan di atas keraton angin. Setelah menuruni lereng Gunung Lawu, Raksa Jati memasuki dataran luas yang dikenal sebagai Keraton Angin, sebuah bekas kerajaan yang kini hanya meninggalkan puing-puing dinding bata merah dan menara yang setengah runtuh. Di malam pertama di keraton itu, bulan purnama menggantung tinggi, memantulkan cahaya perak ke lantai keraton yang retak. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan dupa yang membusuk, seolah hantu masa lalu masih menunggu untuk berbicara. Raksa melangkah hati-hati. Batu pusaka yang kini utuh di genggamannya berdenyut lembut, seakan menuntunnya ke titik tertentu. Ia ingat pesan Sabdo Palon di Watu Gilang. Sabda ini akan bangkit melalui jiwa yang telah bersih dari nafsu dan kepentingan. Kini saatnya menguji sabda itu di dunia nyata, di antara manusia yang telah lupa. Di tengah keraton yang hancur, ia mendengar bisikan samar, suara yang berasal dari dinding yang runtuh, dari lantai yang pecah, bahkan dari angin yang menerpa reruntuhan. Bisikan itu perlahan membentuk kata-kata. Raksa Jati, sapa sing ngerti sabda, bakal nggawa urip anyar. Raksa menunduk. Ia tahu, ini bukan ilusi. Batu pusaka bergetar, memancarkan cahaya lembut ke langit malam. Dalam bayangan rembulan, ia melihat wujud manusia samar,
lelaki tua berpakaian putih, namun berbeda dari Sabdo Palon yang ia lihat sebelumnya. Sosok itu menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan dan kewibawaan. "Apa yang kau lihat, nak?" Suara itu bergema dalam benaknya. "Adalah dunia yang telah hilang keseimbangan. Keraton ini dulu pusat kerajaan dan kebijaksanaan. Namun serakah manusia telah melupakannya. Sabda yang kau bawa bukan untuk dipelajari, tapi untuk dibangkitkan kembali." Raksa menggigil. Ia bertanya, "Bagaimana caranya, Eyang? Aku hanya seorang manusia biasa." Sosok itu tersenyum samar. "Bukan manusia biasa, nak. Kau telah melewati 3 malam laku tapa, menghadapi bisikan masa lalu, dan menyatukan dirimu dengan sabda. Sekarang kau harus berjalan di antara manusia yang lupa, menunjukkan jalan melalui tindakan, bukan kata-kata." Angin malam bertiup lebih kencang, dan seketika bayangan di keraton bergerak. Raksa melihat masa lalu, para raja Majapahit, para pujangga, dan rakyat yang berbaris rapi di halaman keraton. Mereka semua menatapnya, namun tidak bisa bersuara. Dalam pandangan itu, Raksa memahami, dunia manusia dan dunia sabda adalah 2 hal yang selalu berseberangan, dan tugasnya adalah menjadi jembatan. Ia duduk di lantai keraton, menempatkan batu pusaka di depannya. Cahaya dari batu itu membentuk bayangan Sabdo Palon di dinding reruntuhan. Sosok itu melambai. Lalu suara Sabdo Palon terdengar jelas di kepalanya. "Raksa jati, sira saiki wis ngerti. Uripmu bakal dadi dalan kanggo sabda. Nanging ati-ati. Nak, jagat ora mesti nampani sabda kanthi lempeng." Raksa merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Ia memahami bahwa sabda bukan sekadar pesan, tapi juga tanggung jawab berat. Ia harus membimbing manusia kembali ke kesadaran, bukan hanya menunggu mereka memahami sendiri. Di kejauhan, rembulan memantul di atas menara yang runtuh, membentuk cahaya seperti lentera di tengah kegelapan. Raksa berdiri, menatap langit, dan menarik napas panjang. Batu pusaka kini hangat di tangannya, seolah menyimpan seluruh energi kerajaan dan sabda leluhur. Ia berjalan melewati koridor keraton, merasakan setiap langkahnya menggetarkan tanah di bawah kaki. Angin malam membawa aroma dupa, bunga liar, dan tanah basah, mengingatkannya pada Watu Gilang, Tirta Nirmala, dan semua tempat yang telah ia lalui. Setiap tempat adalah pelajaran, setiap langkah adalah ujian. Raksa menatap rembulan lagi. Ia sadar, perjalanan ini tidak hanya tentang menemukan Sabdo Palon atau mempelajari sabda. Ini tentang membawa sabda ke dunia nyata, ke desa, kota, bahkan ke hati manusia yang telah lupa. Ia tahu jalan ini panjang dan berbahaya, namun cahaya dari batu pusaka memberinya keberanian. Di keraton angin malam itu, Raksa jati berjanji pada diri sendiri dan pada Sabdo Palon, ia akan menjadi pembawa sabda, meski harus menempuh jalan sunyi dan menanggung beban dunia. Bulan purnama memandangnya, dan angin berbisik lembut. "Raksa jati, sabda menunggumu." Ia menutup mata, menyatukan hati dan pikirannya. Dunia manusia mungkin telah terlena, namun malam itu, di bawah rembulan, seorang manusia telah siap menjadi pembawa cahaya yang lama hilang. Dan perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kutukan dan janji Sabdo Palon. Setelah meninggalkan keraton angin, Raksa jati melanjutkan perjalanannya menuju desa-desa di kaki Gunung Lawu. Batu pusaka di tangannya kini memancarkan cahaya lembut, menuntun langkahnya di jalan setapak yang berliku dan basah oleh embun. Namun semakin dekat ia ke perkampungan, semakin terasa ketegangan di udara, seolah sejarah lama belum benar-benar pergi dan masih meninggalkan jejak kutukan yang menunggu untuk dibangkitkan. Di sebuah desa bernama Kembang Sari, Raksa menemukan rumah tua yang hampir roboh. Di halaman, terdapat tugu batu dengan ukiran aksara Jawa kuno, tanda kutukan yang pernah ditinggalkan oleh Sabdo Palon untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan sabda. Raksa tersentak, mengenali bentuk simbol itu dari naskah lontar yang dibawanya. Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang, dan bayangan dari tugu itu memanjang. Dari dalam bayangan muncul sosok berpakaian gelap. Wajahnya samar, namun mata yang menatapnya penuh amarah.
Raksa tahu ini bukan sekadar ilusi. Ini kutukan yang masih hidup dari masa Majapahit. Raksa jati. Suara itu bergema berat. Kau yang membawa sabda kembali. Apa kau siap menghadapi janji dan kutukan yang tertinggal dari leluhurmu? Raksa menelan ludah. Jantungnya berdebar. Saya siap. Saya ingin membawa sabda kembali. Tapi saya juga ingin mengerti kutukan ini. Sosok itu melangkah lebih dekat. Sabdo Palon pernah bersumpah pada bumi dan langit. Siapapun yang mengabaikan keseimbangan antara manusia dan sabda akan menanggung kutukan. Manusia akan menjadi buta terhadap warisan leluhur, kehilangan arah, dan jatuh ke dalam kehampaan. Raksa menatap tanah di bawah kakinya. Ia merasakan energi gelap berputar di udara, membawa rasa takut yang menembus tulang. Tapi di saat yang sama, ia merasakan kehangatan dari batu pusaka, seperti pengingat bahwa sabda yang ia bawa lebih kuat dari kutukan. Bagaimana saya bisa menebusnya? Tanya Raksa. Sosok itu tersenyum samar, meski penuh kesedihan. Kau harus menegakkan janji Sabdo Palon, bahwa sabda itu hidup di antara manusia, bukan hanya tersimpan dalam batu atau naskah. Kau harus menunjukkan jalan kepada mereka yang tersesat, menyalakan kembali cahaya yang telah padam. Namun ingat, nak, setiap orang yang kau hadapi mungkin menolak atau menakuti. Sabda tidak selalu diterima dengan mudah. Raksa mengangguk. Ia menatap desa yang mulai gelap. Lampu-lampu minyak menyala. Tapi bayangan ketakutan dan kebodohan masih memenuhi jalan. Ia tahu, ini adalah ujian terberat. Membawa sabda ke dunia nyata, di tengah manusia yang telah lupa. Malam itu, sosok gelap itu perlahan memudar, meninggalkan udara yang masih bergetar dan bau dupa tua. Raksa menatap batu pusaka. Dalam cahaya redupnya, tampak bayangan Sabdo Palon tersenyum, lalu suara batinnya terdengar lembut. Raksa jati, kutukan ini bukan hukuman, tapi pengingat. Jagat bakal goyah, nanging sapasing eling bakal nggawa urip anyar. Raksa menunduk dalam-dalam. Ia memahami sekarang, kutukan dan janji adalah dua sisi dari satu sabda. Ia tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Setiap langkahnya akan diuji oleh keserakahan, ketakutan, dan kebodohan manusia. Tetapi sabda yang ia bawa harus tetap hidup. Di kejauhan, angin malam berdesir melalui pepohonan. Raksa berjalan menuju rumah-rumah penduduk, menyadari bahwa misinya kini bukan sekadar mencari wahyu, tetapi menghadirkan keadilan, keseimbangan, dan kesadaran akan warisan leluhur. Batu pusaka di tangannya berdenyut lebih kuat, seolah memberi kekuatan dan keberanian. Raksa menatap langit. Rembulan yang tinggi tampak seperti lentera yang membimbing. Dalam hatinya, ia berjanji, ia akan menghadapi kutukan, menjalankan janji Sabdo Palon, dan membawa sabda kembali ke dunia manusia, meski jalannya berliku, gelap, dan penuh bahaya. Malam itu, angin berbisik. Wektu wis cedhak. Sira kudu siap. Raksa jati. Sabda bakal diuji. Raksa melangkah perlahan, mengikat niatnya pada bumi, langit, dan setiap hati manusia yang akan ia temui. Ia sadar bahwa dari kutukan lahir tanggung jawab, dan dari janji lahir cahaya yang akan menuntun manusia kembali ke jalan sabda. Malam di Kembang Sari menutup dirinya dengan hening, tapi di hati Raksa, api kesadaran baru menyala, siap menghadapi dunia yang telah lama tertidur. Wahyu yang kembali menyala. Beberapa minggu setelah meninggalkan desa Kembang Sari, Raksa jati mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Batu pusaka yang dibawanya kini memancarkan cahaya lebih hangat, seolah berdenyut mengikuti ritme jiwanya. Malam demi malam, ia mengingat pesan Sabdo Palon dan janji yang harus dijalankan, membawa sabda kembali ke dunia manusia yang telah lama kehilangan arah. Raksa memulai perjalanannya ke berbagai desa di lereng Gunung Lawu. Ia tidak sekadar menelusuri jalan setapak atau hutan belantara, ia menelusuri hati manusia. Setiap kali ia memasuki sebuah desa, suara batinnya dipandu oleh cahaya batu pusaka. Dalam beberapa malam, ia mengamati penduduk desa yang tersesat dalam keserakahan, ketakutan, dan kemarahan. Beberapa menolak kehadirannya, ada yang menertawakannya, dan ada pula yang merasa terganggu oleh energi yang ia bawa.
Namun raksa tetap melangkah, mengingat kata-kata Sabdo Palon. Sabda ini hidup bukan untuk diterima, tapi untuk dijalani. Di sebuah desa kecil bernama Mekarsari, raksa menemukan seorang anak muda bernama Wira yang kehilangan arah hidupnya. Wira hidup dalam kemiskinan, namun hatinya masih bersih. Raksa duduk di sampingnya di tepi sungai, menempatkan batu pusaka di antara mereka, dan membiarkan cahaya dari batu itu menyentuh air. Perlahan, suara lembut terdengar dari dalam batu pusaka, bukan hanya untuk raksa, tapi juga bagi Wira. Suara itu bukan kata-kata, melainkan getaran yang langsung merasuk ke hati, menghadirkan rasa damai, kesadaran, dan ketenangan. Rasakan, nak, suara raksa lirih. Ini bukan sihir, bukan mantra. Ini sabda yang hidup, seperti yang diajarkan Sabdo Palon. Ia menunggu mereka yang siap mendengarnya. Wira menutup mata. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir melalui tubuhnya, seolah semua beban hidupnya dicabut dan diganti dengan kepercayaan baru. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri yang selalu menunggu untuk diikuti. Kabar tentang raksa dan batu pusaka yang bisa membangkitkan kesadaran hati menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang mulai berdatangan, beberapa dengan skeptis, beberapa dengan rasa ingin tahu yang tulus. Raksa tidak berbicara banyak. Ia hanya menempatkan batu pusaka di tempat yang tenang, membiarkan cahaya dan getarannya bekerja. Orang-orang yang terbuka hatinya mulai merasakan wahyu itu. Damai, kesadaran, dan keberanian untuk menghadapi hidup mereka sendiri. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa pemimpin desa merasa terganggu. Mereka yang serakah dan haus kuasa mulai merencanakan cara untuk menghentikan raksa. Malam itu, raksa mendengar suara angin yang berbeda, bukan bisikan damai, tapi suara keras dan gelap yang membawa ancaman. Ia menatap batu pusaka. Cahaya di dalamnya kini lebih terang, seolah memberi peringatan. Bahaya akan datang, tapi sabda yang sejati harus tetap menyala. Raksa menatap rembulan yang tinggi di langit. Ia mengingat semua perjalanannya, dari alas Prawata, Tirta Nirmala, Watu Gilang, hingga Keraton Angin. Setiap tempat mengajarkannya satu hal, kesabaran, keberanian, ketenangan, dan keyakinan. Semua itu kini diuji di dunia nyata, di antara manusia yang masih memerlukan cahaya. Di tengah malam, cahaya batu pusaka menyebar lebih luas, menembus jendela rumah-rumah penduduk yang tidur. Setiap hati yang terbuka merasakan kehangatan dan kedamaian. Raksa berdiri di tepi sungai, menatap pantulan rembulan di permukaan air. Ia tersenyum tipis. Wahyu yang lama tertidur kini kembali menyala, bukan sebagai legenda, bukan sebagai cerita kuno, tetapi sebagai kekuatan yang hidup dalam setiap hati manusia yang mau mendengarkan. Raksa menunduk, menutup mata, dan berbisik. Sabdo Palon. Sabda ini akan terus menyala. Aku akan menjaga cahaya ini, hingga manusia ingat lagi siapa mereka sebenarnya. Angin malam berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Di kejauhan, suara gamelan halus terdengar, mengingatkan raksa bahwa perjalanan ini belum selesai. Sabda telah menyala, namun dunia masih menunggu untuk terbuka. Batu pusaka berdenyut di tangannya, bukan sekadar benda, tapi nyawa sabda itu sendiri, dan raksa sadar, ia kini menjadi penjaga wahyu yang tak lekang oleh waktu. Sabdo Palon kembali. Malam itu, langit di atas desa Mekarsari begitu jernih, menampilkan ribuan bintang yang tampak seolah menari mengikuti ritme alam. Raksa jati berdiri di tepi sungai yang membelah desa, menatap batu pusaka yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya lembut dari batu itu menembus kabut tipis malam, menyebar ke setiap rumah, ke setiap hati manusia yang terbuka, menghadirkan rasa damai dan kesadaran yang telah lama tertidur. Ia tahu, malam ini adalah malam terakhir dari perjalanan panjangnya, malam di mana Sabdo Palon akan kembali, bukan sebagai bayangan masa lalu, tetapi sebagai wahyu yang hidup di bumi. Sejak beberapa bulan terakhir, cahaya sabda telah menembus desa-desa di lereng Gunung Lawu. Orang-orang yang dahulu tersesat kini mulai menemukan arah hidup mereka. Mereka menyadari hubungan antara manusia, alam,
dan warisan leluhur. Raksa melihat anak-anak bermain di sungai dengan hati riang, para petani bekerja di sawah dengan rasa syukur, dan para tetua yang dulu hilang arah kini duduk bersama, saling berbagi kisah dan kebijaksanaan. Semua itu adalah buah dari sabda yang kembali menyala. Namun, malam ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Batu pusaka bergetar lebih kuat. Cahayanya menyebar ke udara seperti aura yang menembus langit. Dari dalam cahaya itu muncul bayangan Sabdo Palon, bukan sosok jasmani, melainkan wujud cahaya yang begitu murni, seolah alam semesta sendiri membentuknya. Raksa menunduk dalam-dalam, jantungnya bergetar, karena ia tahu bahwa yang muncul bukan hanya legenda, tetapi entitas yang selama ini menunggu manusia yang siap mendengar. Raksa jati, suara Sabdo Palon bergema, lembut namun penuh kewibawaan. Kau telah menempuh perjalanan panjang. Kau menyeberangi bumi, air, dan angin, menghadapi ketakutan, kebingungan, dan kutukan. Kau telah menyatukan sabda dengan hati manusia yang tulus. Sekarang, waktunya aku kembali, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyatu dengan dunia manusia. Raksa merasakan energi hangat mengalir dari batu pusaka ke seluruh tubuhnya. Ia menatap cahaya Sabdo Palon, dan dalam cahaya itu ia melihat masa lalu Majapahit, para raja, resi, dan rakyat yang hidup berdampingan dengan sabda. Semua itu kini menyatu dengan dunia nyata, tidak lagi sebagai bayangan, tetapi sebagai energi yang membimbing manusia menuju kesadaran. Sabda ini, lanjut Sabdo Palon, adalah janji antara manusia dan bumi. Barang siapa yang mendengar dan menjalankan dengan tulus, ia akan menemukan keseimbangan dan kebijaksanaan. Tetapi ingat, nak, dunia tidak selalu menerima sabda dengan mudah. Kau harus terus menjaga cahaya ini, hingga manusia benar-benar ingat siapa mereka sebenarnya. Raksa menunduk dalam-dalam. Selama ini, ia hanya berpikir tentang perjalanan batinnya, tentang ujiannya di Watu Gilang, Tirta Nirmala, dan Keraton Angin. Tapi kini ia memahami bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar. Sabdo Palon kembali bukan untuk memerintah, tetapi untuk membimbing melalui hati manusia yang siap membuka diri. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah, bunga liar, dan dupa yang samar. Cahaya batu pusaka bercampur dengan cahaya rembulan, menciptakan lingkaran sempurna di permukaan sungai. Raksa merasakan sabda itu berdenyut bersama napasnya, menyatu dengan bumi, air, angin, dan cahaya bulan. Ia menyadari satu hal, perjalanan panjang ini bukan tentang mencari Sabdo Palon, tetapi menyiapkan manusia untuk mendengar, dan memastikan sabda itu tetap hidup. Di kejauhan, desa-desa lain juga mulai merasakan getaran cahaya. Penduduk menatap langit dengan rasa kagum dan takjub. Beberapa meneteskan air mata, menyadari bahwa mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama hilang dan kini kembali menyala. Raksa menatap rembulan dan berbisik, Sabdo Palon, aku akan menjaga sabda ini. Aku akan membimbing mereka yang ingin mendengar. Dan aku akan memastikan wahyu ini tetap hidup selamanya. Cahaya Sabdo Palon berpendar lebih terang, lalu perlahan menyebar ke seluruh lereng gunung, desa, dan hutan. Angin malam membawa gema lembut gamelan purba, mengisi udara dengan harmoni yang menenangkan jiwa. Sabda yang lama tersembunyi kini hadir di setiap hati yang tulus, menyalakan kembali harapan dan kebijaksanaan. Malam itu, di bawah rembulan dan bintang, dunia terasa berbeda. Manusia dan sabda kini kembali bersatu. Raksa jati berdiri di tepi sungai, menatap cahaya yang memancar dari batu pusaka, dan tersenyum. Ia tahu, Sabdo Palon benar-benar kembali, bukan sebagai legenda yang menakutkan, tetapi sebagai cahaya abadi yang hidup dalam hati manusia. Dan dengan itu, perjalanan panjang yang dimulai di alas Prawata kini menemukan puncaknya. Sabda telah kembali, dan dunia akan mengingat lagi siapa dirinya sebenarnya.